para frater, para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, khususnya anak-anak yang tadi berarak bersama-sama ditutup dengan 3 raja cilik. Shalom. Shalom. Menggembirakan memang ketika seorang anak berprestasi, ketika seorang anak meraih predikat tertentu di bidang tertentu, dan yang bangga pertama-tama orang tua, apalagi oma dan opa, dan merekalah yang akan dibintang-bintangi. Tahu dibintang-bintangi? Dede anakku toh. Kalau dia sudah dapat prestasi, anakku. Iyo, dia tidak bisa dia kalau misalnya tidak begini-begini. Opa omanya juga begitu, mulai tambahkan. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika seseorang mulai memberikan predikat, memberikan satu harga nilai terhadap apa yang dilakukan oleh anak atau remaja, apa yang menjadi identitas dari anak atau remaja terhadap satu tindakan tertentu, entah di sekolah, entah di bidang tertentu, maka kita lalu memberi cap label tertentu kepada anak remaja ini. Tetapi apakah kita melihat sejak kecil, sejak dilahirkan, sejak seminggu, sejak sebulan, bahkan setahun, apakah kita tahu atau memikirkan atau meramalkan? Sudahlah, orang Katolik tidak percaya ramalan, tetapi mengharapkan, punya ekspektasi, anak ini akan menjadi apa? Kalau bapaknya seperti ini, mamanya seperti ini, anak ini besar nanti jadi apa? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kelahiran Kristus, nubuatan-nubuatan tentang dirinya, tentang Mesias, sudah terjadi beratus bahkan beribu abad. Nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Kristus mencapai penggenapan pengharapan, penggenapan nubuatan di saat orang-orang Majus melihat bintang. Melihat bintangnya di timur dan mereka menemukan tentang arti bintang ini. Tahun lalu saya, mungkin umat masih ingat, menceritakan bagaimana bintang ini bukanlah hanya sekedar bintang simbolis, tetapi bintang yang sungguh historis, benar-benar ada. Ini pertama-tama supaya mengajak kita beriman dengan bukti sebagai bakti kita kepada Tuhan, bahwa ternyata bintang ini, sekali lagi tahun ini pastor akan singgung sedikit saja supaya kita ingat, ternyata bukan hanya cerita supaya orang didongengi. Dengar kok ada bintang, dia berjalan begini terang sekali, sehingga tadi anak-anak dari pintu perarakan bawa-bawa bintang, di sudut sana ada bintang. Tapi memang saat itu menurut penelitian dari para astrologi, ya, astronomi itu ilmu tentang astronomi, dan juga para ekseget, memang melihat bahwa ini sungguh ada bintang. Bintang yang begitu besar cahayanya sehingga menarik para ahli perbintangan di Mesopotamia untuk cari tahu bintang ini bintang apa. Tidak biasa ada bintang yang bercahaya seperti ini, begitu dahsyat.
dan mereka mencari tahu bintang ini ada di mana. Pada tahun 1925 ketika diadakan penggalian di Menara Zipar di Mesopotamia, orang dapat satu prasasti kuno dalam tulisan Babilon. Dalam tulisan Babilonia kuno, Molobabar Ukaiwanu Inajipati. Molobabar Ukaiwanu Inajipati. Yang artinya adalah Jupiter dan Saturnus dalam konstelasi Pisces. Jupiter itu planet terbesar, the royal planet. Saturnus itu planet sebagai simbol Israel saat itu. Dan Pisces artinya dalam akhir waktu, akhir-akhir ini. Sehingga ketika fashionable dia dapat itu dan dia terjemahkan kurang lebih Molobabar Ukaiwanu Inajipati, seorang besar, the royal planet Jupiter, king of the kings, ya, the biggest among the bigs, di antara yang besar-besar. Molobabar Ukaiwanu Inajipati, seorang raja akan lahir di Israel, Saturnus, dalam waktu dekat ini. Pisces, mereka cari dan mereka bikin terjemahan itu. Rupa-rupanya bintang inilah yang menunjuk perjalanan ini menjadi petunjuk. Petunjuk perjalanan para Majus menemukan Mesias. Berarti seperti ini. Mari kita ke Israel. Berjumpalah mereka di sana dengan Herodes. Dikumpul semua imam kepala, tanya, benar enggak ini mereka ini orang-orang Majus punya kata-kata ini? Lalu imam kepala mereka bilang, oh ya benar memang. Sudah kalau begitu kalian pergi, selidiki, nanti saya pergi lagi menyembah. Kurang lebih sama, kau duluan duluan pergi, nanti saya ikut dari belakang. Setelah ikut dari belakang ternyata tidak muncul-muncul. Pergi ke gereja dulu, kau Natal, atau kau pergi dulu karena saya masih memasak, nanti tolong taruh kau punya tas di samping. Itu taruh di samping, ya. Orang lain tidak dapat tempat duduk, dia yang terlambat ada tempat istimewa dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bintang ini menjadi penunjuk teologis, menjadi bukti sejarah historis, tetapi juga tanda simbolis. Apakah kita punya bintang-bintang dalam kehidupan kita? Petunjuk ilahi yang perlu, pantas, wajar dan seharusnya kita ikuti. Kalau dalam discernment proses hal ini begitu kuat, saya mau antara pergi atau tidak, saya antara mengambil keputusan ya atau tidak. Kalau tidak begitu kuat, berarti ada petunjuk di sana. Tetapi kalau tidak yang begitu kuat bergetar, berarti juga ada petunjuk, jangan lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak menjadi bintang. Hari ini mereka membawa bintang. Semoga di kepala mereka juga ada begitu banyak hiasan. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang juga turut ikut serta ambil bagian menjadi anak kebanggaan, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh patut dicap sebagai raja-raja kecil di dalam keluarga, sehingga mama apapun yang mereka minta, bukan mereka yang kasih persembahan, orang tua yang nanti akan beri.
bukan menjadi anak kepala batu, bukan menjadi anak kepala angin, bukan menjadi anak yang keras kepala, tetapi menjadi anak-anak kebanggaan dari keluarga, dari masyarakat, dari gereja, terutama membanggakan di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika bintang bersinar di dalam hidup kita, ketika bintang bercahaya di dalam hati kita, maka kita menemukan kurang lebih 3 inspirasi yang boleh kita renung praktekkan dalam hidup kita setiap hari. Pertama, iman kita harus bercahaya meski dalam bahaya. Orang Majus ada dalam bahaya, tak terkecuali sang bayi Yesus yang akan mereka kunjungi. Bahwa iman mereka diuji untuk terus berjalan, bahkan di dalam tantangan, dalam bahaya. Mereka terus tetap melangkah, tidak takut apakah mereka akan sampai atau tidak, tetapi dengan iman dan keyakinan kami akan terus ikuti itu petunjuk bintang. Iman harus bercahaya meski dalam bahaya. Siapa musuh kita? Kadangkala Bapak Ibu, orang dengan gampang melihat musuh kita orang lain. Musuh kita ada di luar. Tapi kalau mau jujur, seringkali musuh kita adalah orang-orang di sekitar kita. Musuh kita adalah pasangan kita. Saya maunya begini, kau maunya begitu. Begini begitu mi. Dan musuh kita kadangkala adalah diri kita sendiri, yang susahnya minta ampun untuk saya ini pelin-pelan di bilang begini, bilang begitu, pada akhirnya saya tidak bikin. Iman harus tetap bercahaya meski dalam bahaya. Kedua, iman harus diberi dengan hati berseri. Bahwa orang-orang Majus memberi kemenyan emas dan mur, itu terjadi ketika mereka menyerahkan persembahan. Kemudian mereka mengalami sungguh-sungguh hati yang bersuka cita. Mereka memberi persembahan setelah mereka melakukan penyembahan. Dengan begitu persembahan menjadi sebuah pemberian yang tulus. Mereka datang menyembah lalu mereka memberikan apa yang menjadi hadiah untuk Yesus. Tidak boleh dibalik. Kita harus memberikan persembahan dulu lalu mulai penyembahan. Tetapi harus bersyukur, harus memberikan penyembahan kepada Tuhan, sehingga persembahan kita akan menjadi tulus dan ikhlas. Itulah kualitas persembahan yang sejati. Kadangkala ada yang sama-sama, persembahan dan penyembahan terjadi bersamaan. Persembahan lewat penyembahan juga terjadi karena tidak ada uang kecil. Begitu buka dompet 100.000 semua, lewat persembahan dia juga penyembahan. Karena akan lama kalau dia kasih masuk 100.000, dia akan hitung 90.000. 10.000 masuk. Yang terakhir, iman itu menggunakan kesempatan meski harapan hampir berantakan. Kesempatan mengunjungi Yesus hampir berantakan ketika Herodes yang merasa terancam statusnya sebagai raja
orang kalau terancam status itu sama berbanding lurus dengan terancam nyawa. Dia sudah ada di dalam status yang membuatnya orang harus dengar. Dia bikin tembok agak tinggi di sekitar Bait Allah, malah benteng itu lebih tinggi, benteng Antonia namanya, agak tinggi supaya dia bisa lihat pergerakan siapa ini pemberontak. Tangkap, 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 tangkap. Muncul berita anak kecil baru lahir, raja akan gantikan dia nanti. Oh, pengajar. Tetapi Bapak Ibu umat yang terkasih, ketika harapan yang hampir berantakan ini akan terjadi, kesempatan ilahi juga terjadi dalam diri orang-orang Majus. Di dalam mimpi mereka diperingatkan untuk tidak kembali lewat jalan sebelumnya, melainkan mereka kembali pulang lewat jalan lain. Tetapi ini jangan ditafsirkan lurus-lurus oleh keluarga-keluarga. Bapak pemabuk, setelah acara selesai, dia pulang rumah, salah pulang rumahnya, bahkan salah masuk kamar orang. Lalu dia punya istri merontak sampai marah itu tuan rumah itu, kenapa kau tidak kasih pulang? Sudah marah setengah mati semua. Lalu suami yang pemabuk ini bilang, bukankah ada tertulis aku harus pulang melalui jalan lain? Bukan ini maksudnya. Setiap persoalan pasti ada penyelesaian, setiap masalah pasti ada solusi, karena setiap gembok ada kunci. Maka kalau ada persoalan, kita yakin ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara ini, maka Tuhan akan memberikan petunjuk untuk melakukan cara lain sehingga kita menemukan penyelesaiannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga pada pesta penampakan Tuhan ini kita berjalan terus sambil merenung, menengadah ke bawah, tetapi juga sambil melihat ke arah bintang, agar supaya jalan kita penuh petunjuk-petunjuk ilahi. Semoga demikian.